Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam term dalam logika. Jadi secara umum, term itu adalah kata atau frasa yang bisa berfungsi sebagai subjek maupun predikat dalam suatu proposisi. Nah, term ini bisa dibedakan menjadi beberapa macam. Dan kali ini saya akan fokus pada 3 jenis klasifikasi berdasarkan konotasi, denotasi, dan predikamen. Pertama, term berdasarkan konotasi. Konotasi itu maksudnya adalah makna atau atribut yang terkandung dalam suatu term. Jadi kalau kita bicara tentang term konotatif, itu adalah term yang mengandung arti atau ciri tertentu dari objek yang dimaksud. Contohnya manusia. Ketika kita mendengar kata ini, kita langsung membayangkan makhluk hidup yang punya akal, bisa berpikir dan sebagainya. Itu contoh term konotatif. Sedangkan term non konotatif adalah term yang hanya menunjukkan nama atau objek tanpa menunjukkan cirinya. Contohnya, Rizkia, dia cuma nama orang dan dari nama itu kita nggak langsung tahu cirinya. Yang kedua, term berdasarkan denotasi. Denotasi ini lebih menekankan pada cakupan objek yang dimaksud oleh term itu. Nah, di sini ada beberapa jenis. Ada term umum, yaitu term yang mencakup banyak individu. Contohnya, hewan. Itu mencakup anjing, kucing, burung, dan sebagainya. Lalu ada term khusus yang hanya menunjukkan satu individu saja. Misalnya, Presiden Indonesia ke-7 yang hanya merujuk pada satu orang, yaitu Pak Jokowi. Ada juga term kolektif, yaitu term yang menunjukkan satu kesatuan dari banyak individu. Misalnya, tim sepak bola. Meskipun tim itu terdiri dari banyak pemain, tapi dipandang sebagai satu unit. Nah, yang terakhir adalah term berdasarkan predikamen. Ini agak lebih filosofis karena berasal dari pemikiran Aristoteles. Predikamen itu adalah kategori logis atau cara kita mengklasifikasikan term berdasarkan jenis pertanyaannya. Dari 10 kategori yang dikenalkan Aristoteles, saya ambil 3 yang paling umum. Yang pertama, substansi, yaitu term yang menunjukkan sesuatu yang berdiri sendiri, seperti manusia atau kucing. Kedua, kuantitas, yaitu yang menunjukkan ukuran atau jumlah seperti 2 meter atau 10 orang, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kualitas, yaitu menunjukkan sifat seperti bijaksana, tinggi, atau panas. Jadi intinya term itu bisa dipahami dari berbagai sudut pandang dan masing-masing jenis memiliki peran penting dalam menyusun argumen yang logis. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita lebih paham mengenai bagaimana berpikir secara runtut dalam logika. Baik, selanjutnya bentuk-bentuk sesat pikir. Jadi sesat pikir itu adalah kesalahan dalam cara kita bernalar atau membuat argumen. Kelihatannya logis, tapi sebenarnya ada yang salah. Nah, secara umum sesat pikir dibagi menjadi 3 bentuk utama, yaitu sesat pikir formal, sesat pikir verbal, dan sesat pikir material. Yang pertama, sesat pikir formal. Ini adalah kesalahan dalam struktur atau bentuk logika. Jadi meskipun kata-katanya benar, kalau bentuk susunan logikanya salah, tetap saja kesimpulannya tidak valid. Contohnya, semua mahasiswa adalah manusia. Semua dosen adalah manusia, maka semua dosen adalah mahasiswa. Nah, ini merupakan contoh yang salah, meskipun dua premisnya benar, tapi bentuk logikanya nggak nyambung, karena cuma dua hal yang sama-sama manusia, bukan berarti mereka saling berkaitan langsung seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud sesat pikir formal. Yang kedua, sesat pikir verbal. Ini kesalahan yang terjadi karena penggunaan kata-kata atau bahasa yang membingungkan, karena makna ganda, kadang karena permainan kata. Contohnya, hukum harus ditaati, hukum gravitasi adalah hukum, maka hukum gravitasi harus ditaati. Di sini kata hukum dipakai 2 kali tapi dengan makna yang berbeda, yaitu pertama maksudnya hukum sosial, seperti undang-undang, tapi yang kedua itu hukum alam yang bukan bisa ditaati atau dilanggar. Jadi karena penggunaan kata yang ambigu, argumennya menjadi sesat. Yang ketiga, sesat pikir material. Ini adalah kesalahan dalam isi atau materi dari argumen, bisa karena premisnya nggak relevan atau tidak cukup kuat untuk mendukung kesimpulan. Contohnya, dia nggak usah diajak debat soal ekonomi, dia aja nggak pernah bekerja. Nah, di sini sering banget kita temui di sini orang menyerang secara pribadi bukan isi argumennya. Padahal mungkin saja dia punya pendapat yang benar meskipun tidak bekerja. Ini contoh sesat pikir material karena isi argumennya menyerang orangnya bukan idenya. Lalu bagaimana cara menghindari sesat pikir? Nah, supaya kita nggak terjebak dalam sesat pikir, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kenali jenis-jenis sesat pikir. Makin sering kita temui contohnya, makin mudah kita sadari kalau argumen kita melenceng. Yang kedua, pahami struktur argumen yang benar. Pelajari logika dasar, premis, kesimpulan, dan hubungan logis di antara keduanya. Yang ketiga, gunakan bahasa yang jelas dan tepat. Hindari istilah yang ambigu atau multitafsir. Yang keempat, fokus pada isi argumen, bukan orangnya. Jangan terpancing untuk menyerang pribadi saat berdiskusi. Yang kelima, latih berpikir kritis. Selalu tanya, apakah ini logis? Apakah kesimpulan ini benar-benar mengikuti dari premisnya? Jadi kesimpulan dari logical fallacy itu bisa terjadi karena kesalahan struktur, penggunaan kata atau isi argumen. Kalau kita bisa mengenali dan menghindarinya, kita bisa jadi lebih logis dan kritis dalam berpikir dan berdiskusi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.